Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azizah Izzatul Jannah dari kelas 1B, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Video ini untuk menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Yang pertama, pengertian sejarah peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam adalah segala peristiwa yang dialami manusia yang terjadi pada masa lalu sebagai manifestasi atau penjelmaan kegiatan muslim yang didasari dengan ajaran-ajaran Islam, mencakup peristiwa-peristiwa yang dialami umat Islam pada masa lalu dan masa sekarang. Contoh perkembangan peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin terhadap kemajuan Islam. Pada masa Nabi Muhammad SAW, terjadi transformasi sosial dan spiritual. Nabi Muhammad SAW berhasil mengubah kehidupan masyarakat Arab jahiliyah menjadi kehidupan yang berlandaskan keimanan dan nilai-nilai keislaman. Selanjutnya, pembangunan masjid. Nabi Muhammad SAW membangun masjid, di mana masjid dijadikan sebagai tempat peribadatan, tempat pertemuan, dan sebagai pusat pemerintahan. Selanjutnya, pada masa Khulafaur Rasyidin, Umar bin Khattab melakukan penataan administrasi negara dengan membentuk majelis permusyawaratan, anggota dewan, dan memisahkan lembaga pengadilan. Beliau juga menciptakan tahun Hijriyah, menempa mata uang, dan mendirikan Baitul Mal. Selanjutnya, pada masa Utsman bin Affan, beliau melakukan pengkodifikasikan Al-Quran, di mana pada saat ini dikenal dengan Mushaf Utsman. Yang kedua, dampak dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah terhadap perkembangan peradaban Islam. Ada beberapa hal. Yang pertama, pertumbuhan umat Islam. Kedatangan Nabi Muhammad SAW ke Madinah menarik perhatian banyak orang, sehingga menginspirasi mereka untuk memeluk agama Islam. Yang kedua, pembangunan masyarakat yang demokratis. Nabi Muhammad SAW meletakkan sistem permusyawaratan sebagai dasar kehidupan yang demokratis, dan masih banyak hal yang lainnya. Bagaimana hijrahnya Nabi Muhammad SAW mempengaruhi aspek politik, sosial, dan ekonomi. Dalam aspek politik, hijrah menjadi tonggak persatuan dan kebersamaan umat Islam dengan mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Dalam aspek sosial, hijrah menjadi awal kebangkitan umat Islam dan komunitas muslim, juga menjadi simbol perubahan. Dalam aspek ekonomi, Nabi Muhammad SAW membangun pasar yang dekat dengan Masjid Nabawi, di mana pasar ini merupakan jantung pertama perekonomian umat Islam. Perbandingan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah, fokus pada perluasan dan penaklukan wilayah. Sedangkan perkembangan ilmu pengetahuan melalui penerjemahan buku-buku dan melalui akal para ilmuwan. Pada masa Bani Abbasiyah, fokus pada perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya. Beberapa faktor yang mendorong. Yang pertama, perhatian pemerintah yang besar terhadap kemajuan pengetahuan. Yang kedua, asimilasi yang terjadi antara bangsa Arab dengan bangsa lain yang lebih maju dalam ilmu pengetahuan. Yang dimaksud dengan zaman keemasan Islam atau Islamic Golden Age adalah masa kejayaan umat Islam dalam berbagai bidang, seperti bidang budaya, ilmu pengetahuan, ekonomi, dan kekuasaan. Terjadi pada masa Khilafah Abbasiyah abad ke-8 hingga ke-13. Beberapa tokoh ilmuwan yang berkontribusi besar ada Ar-Razi dan Ibnu Sina dalam ilmu kedokteran, ada Al-Biruni dalam bidang ilmu astronomi, ada Al-Khwarizmi yang menemukan angka 0 dalam bidang ilmu matematika, ada Nasiruddin Tusi dalam ilmu musik, dan masih banyak yang lainnya. Pengaruh toleransi beragama pada masa kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah menciptakan sikap saling menghormati dan membangun kerukunan antar umat beragama. Dampaknya dari kebijakan tersebut adalah berkembangnya ilmu pengetahuan, banyaknya penerjemahan buku-buku dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab, serta kemajuan dalam seni bangunan dan seni arsitektur. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.